Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kita duga ternyata benar ya. Termul tidak terima tentang klarifikasi Yusuf Kala yang mengatakan Jokowi jadi presiden karena saya. Nah, gara-gara statement Yusuf Kala ini ya membuat Termul kepanasan. Jadi membantah argumen Yusuf Kala, bahkan sampai nyinyir Yusuf Kala dan mengolok-ngolok Yusuf Kala seperti yang dilakukan oleh Agri Fanani ya, YouTubers cebokers Indonesia. Jadi mereka ini ya tukang cebok, selalu menggiring opini dan memframing hal-hal yang tidak baik yang dianggap menyerang Jokowi. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasih tahu termol-termol itu. Ini kaum keledung ini nih, waduh, nggak punya malu. Jokowi jadi presiden karena dipilih rakyat, bukan karena kalian, Jack. Enak aja. Karena dipilih rakyat, bukan karena kamu. Enak aja. Loh, kalau kamu bisa menjadikan Jokowi seorang presiden, kenapa nggak diri kamu aja sendiri? Kan belum menjadi presiden. Bener, Gri. Kalau lu hebat, Jack, ya, kenapa nggak yang jadi presiden kamu sendiri, Jack? Masa kamu bisa menjadikan orang presiden, Jokowi, diri kamu sendiri tidak pernah bisa menjadi presiden, tidak pernah bisa terpilih jadi presiden, Jack. Aduh, teman-teman, jangan gampang terprovokasi. Nah, kalau kita lihat semua Termul membantah argumentasi Yusuf Kala bahwa Yusuf Kala tidak berjasa melainkan karena dipilih oleh rakyat. Tetapi Termul kalau kita lihat ya, cara membantah argumentasi JK di luar konteks lagi-lagi ya, bukan malah Pak JK memenangkan Jokowi, tetapi tanpa JK Jokowi tidak jadi presiden. Jadi sampai Sedidu di akun X-nya yang menulis, beginilah selalu cara mereka. Cara mereka maksudnya di sini Termul ya. Pak JK tidak pernah menyatakan terkait kemenangan ya. Pak JK ngomong kalau tanpa dia tidak mungkin Jokowi jadi presiden, bukan ngomong memenangkan Jokowi ya. Jadi Sedidu menulis di akun X-nya, Pak JK yang usulkan ke Megawati untuk jadikan Jokowi calon gubernur. Itu diakui Jokowi. 2. Pak JK jadi cawapres Jokowi atas permintaan Ibu Mega, bukan usulan Jokowi. 3. Artinya Jokowi tak punya jasa terhadap Pak JK. Jadi kalau kita lihat ya, polemik ijazah palsu Jokowi ini melebar kemana-mana sampai menyeret Yusuf Kala. Padahal simpel saja menurut netizen ya, tinggal memperlihatkan ijazahnya. Tidak perlu Yusuf Kala ditarik-tarik dalam polemik ijazah palsu Jokowi yang tidak selesai. Gara-gara Yusuf Kala meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, sampai pada akhirnya pun ya, menuduh Yusuf Kala melakukan penistaan agama. Nah, sampai netizen di sosial media yang menulis, ditanya ijazahnya sewa pengacara, ditanya ijazahnya ditongkolkan preman. 3. Ditanyakan ijazahnya bayar buzzer, ditanyakan ijazahnya telepon polisi agar bergerak, ditanyakan ijazahnya pidato fly victim, ditanya ijazahnya memainkan dirinya di fitnah. 7. Ditanyakan ijazahnya nuduh ada dalang besar. 8. Ditanyakan ijazahnya reunian. 9. Ditanyakan ijazahnya sandra rektor UGM dengan persoalan uang pinjaman hingga rektor membelanya. 10. Ditanya ijazahnya lapor polisi. Ditanya ijazahnya nanti di pengadilan. Ditanya ijazahnya bulet yang menuduh palsu yang membuktikan. Ditanya ijazahnya itu hak saya menunjukkan, kek mau nggak kek. Ditanya ijazahnya jangan bikin gaduh. 15. Ditanya ijazahnya nunjuk ke wartawan. 16. Ditanya ijazahnya panggil relawan untuk nangis. 17. Ditanya ijazahnya silakan tanya UGM ya. Jadi apalagi Yusuf Kala menanyakan ijazahnya membuat kegaduhan sampai menuduhkan Yusuf Kala melakukan penistaan agama. Jadi memang polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Kita tidak akan tahu apa lagi nanti kemudian ya. Termul mengupayakan semua yang menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi seperti Dr. Tifa, Roy Suryo dan teman-teman lainnya berupaya bagaimanapun mereka ya bisa RJ, restoratif justice, dan ini sudah dilakukan upaya sama Termul tetapi gagal, dan sudah sukses Egy Sujana dan Rismon Sianipar. Logikanya coba, kalau memang ijazahnya itu ada, ngapain coba bayar pengacara sampai 1 tahun lebih, ya kan? Itu logika dasarnya. Lalu yang kedua, kalau memang ijazahnya ada, ngapain setiap dipanggil pengadilan nggak mau datang? Logika yang ketiga, kalau memang ijazahnya ada, kan tinggal tunjukin aja, pasti langsung kelar masalahnya kan.
Nah, Roy Suryo, Tifa bisa dipenjarakan kalau memang niatnya mau dipenjarakan supaya menjadi pembelajaran. Nah, tapi kalau nggak untuk pembelajaran, ya ngapain nggak ditunjukin dari awal? Kan pengacara mahal kali, bayar setahun lebih. Gimana? Nenek cocok lagi, yang step-step, kejang-kejang, minggat. Ya, emang gua pikirin, sorry ya. Oke, sambil menunggu kita Mbak Teddy merangkai kata untuk kepolarisasi, untuk apa? Untuk klarifikasi ya, masalah efisiensi anggaran yang dipakai untuk berpesta pora ya. Maka bagi para pemegang ijazah palsu ya, kalau diusut semua itu ya pasti terbongkar semua ya. Makanya mubeng mandek ya. Iya. Karena kalau dibongkar semuanya itu mafia ya. Kasihan sama anak cucu kita. Ya, kasihan sama anak cucu kita. Sekolah tinggi-tinggi kalau yang tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu ya bisa menjadi pejabat, iya kan? Iya, dan mereka semua itu saling menutupi dan melengkapi, Cok. Bener kan? Bener. Nah, cantik nggak topiku? Kenapa gue bilang isu ini dimainkan sebagai alat politik? Karena gini ya, setahu gue videonya Pak JK itu kan video lama. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu, dari awal video itu muncul? Tapi sekarang ini dipermasalahkan setelah Pak JK meminta si Joko Dok menunjukkan ijazah aslinya. Masa iya sih kebetulan terus? Dan terbukti kok, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Sahat Sinurat, ternyata kader dari partai Tapir. Salah maksud gue gajah. Jadi jelas ini pelaporan syarat akan unsur politik. Gila ya, sekotor dan senista ini permainan politik si Joko Dok. Lagi-lagi dia jadikan agama sebagai alat politik, agama dijadikan Joko Dok alat balas dendam. Padahal yang jadi taruhan ini adalah perpecahan anak bangsa, bos, karena isu SARA. Bangke emang lu Joko Dok. Kejadian ini mengingatkan gue lagi sama Pak Ahok tahun 2017. Pak Ahok dikriminalisasi dengan dalih penistaan agama. Karena saat itu Pak Ahok kan lagi bersinar dan si Joko Dok aware cahayanya Pak Ahok bisa menjadi rival anaknya si Fufu Papa di 2024 kemarin. Makanya untuk menjegal Pak Ahok, si Joko Dok melakukan kriminalisasi dan terbukti atas tuntutan jaksa Pak Ahok dibunuh karir politiknya. Dan yang anehnya nih, si Sahat, Muanas, Broron, Ade Armando, dan Grace Natali dan lainnya, mereka itu dulu keras menolak Ahok dikriminalisasi dengan tuduhan menistakan agama. Tapi sekarang, kenapa mereka bernafsu laporin JK? Ya, beginilah, para mental penjilat dan pecundang. Nggak konsisten, berdiri di atas kepentingan dan nafsu dunia. Dan kenapa sekarang gue menolak Pak JK dikriminalisasi? Karena dulu gue pun termasuk orang yang paling keras menolak Pak Ahok dikriminalisasi dengan isu agama. Jadi gue tetap konsisten dengan prinsip bahwa agama tidak boleh dijadikan alat politik. Agama tidak boleh dijadikan alat politik balas dendam. Kenapa sih? Kita itu nggak belajar dari apa yang pernah terjadi. Jadi pelaporan Pak JK ini menurut gue fix karena unsur politik balas dendam, pesanan. Jadi please lah, kita itu harus cerdas melihat, mendengar segala sesuatu. Jangan sampai muncul Ahok berikutnya. Nah, Pak Yusuf Kalla 2-3 hari ini membuat kegemparan politik ya. Karena apa? Karena Pak Yusuf Kalla itu kan mantan wakil presiden tahun 2004 sampai 2009 itu mendampingi Pak SBY. Kemudian 2014 sampai 2019 mendampingi Pak Jokowi alias Mulyono. Nah, Pak Kalla pasti sudah tahu betul siapa Mulyono itu. Seluruh tekliwer dalam bahasa Jawanya itu ya, watak sejatinya dan kepribadian Jokowi alias Mulyono sangat dimengerti oleh Pak Kalla. Nah, permintaan atau anjuran Pak Kalla pada bapaknya Gibran buat banyak orang termasuk saya sangat tepat. Ya, artinya 2-3 hari ini Pak Yusuf Kalla itu memberikan anjuran kepada Jokowi ya, supaya segera menunjukkan ijazah aslinya bulan April ini. Karena apa? Karena sudah meresahkan masyarakat
Hal ini disampaikan pada 8 April lalu seperti tertulis di demokrasi.id. Jadi Mas Kowi, supaya segera selesai kasus ijazah Anda dan tidak semakin berlarat-larat atau berdele-dele, datanglah ke Pengadilan Negeri Solo yang cuma berjarak sekitar 2,5 km dan bawa ijazah asli Anda kalau Anda punya, ya. Bu Megawati sekitar bulan lalu sudah menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tanpa ragu. Nah, apa respons Jokowi? Katanya ijazah aslinya itu ada dan akan ditunjukkan di pengadilan dalam proses hukum. Berkali-kali ini dia katakan sampai kita sudah agak bosan, ya. Nah, menghadapi manusia pelintat-pelintut memang tidak gampang. Di sini diperlukan ketegasan. Misalnya, ini misal saja ya, PN Surakarta setiap pekan membuat surat panggilan ke Jokowi supaya datang ke pengadilan dan membawa ijazah aslinya. Kalau setelah panggilan ke-5 atau ke-6 tidak datang juga, maka dipanggil secara paksa. Ini pengadilan saya. Kemudian karena kita itu menghadapi Jokowi yang sulit, ya, manusia yang istimewa, ya, memang tidak mudah, ya. Tentu dia akan cari alasan tidak bisa datang karena sakit keras, tidak boleh kena sinar matahari, kalau malam tidak boleh kena angin malam, dan lain-lain. Jadi kita nikmati saja dagelan ijazah palsu Jokowi ini, ya. Terus kita amati, ya, bagaimana cerita ijazah palsu Jokowi akan berakhir tragis. Barangkali sekian dulu, ini konten saya yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon dapat SP3. Apakah ini kemenangan untuk kubu Pak Jokowi? Menurut mereka iya, karena semakin banyak orang-orang yang dulu nyerang Pak Jokowi sekarang bergabung dengan Pak Jokowi, minta maaf, bahkan menjadi tim pembela. Kebayang nggak? Itu nanti akan menjadi saksi mahkota. Rismon itu ibarat dokter bedah. Dia pernah mendiagnosa seorang pasien itu kakinya kena kanker. Harus dilakukan amputasi karena dia kakinya 1000 triliun % kanker, dia amputasi. Ya, bahkan hasil penelitiannya itu dipublikasikan. Belakangan dokternya itu, detail dokternya palsu. Dia diragukan, digugat sama pasiennya. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia koreksi loh itu. Oh bukan, ternyata bukan kanker. Bukan kanker. Ya itu hanya benjolan biasa. Tapi kaki pasien udah hilang. Nah sekarang itu dokter Rismon itu akan jadikan saksi ahli untuk hasil otopsi dia, hasil bedahnya dia itu. Jadikan saksi mahkota. Di bawah sumpah mengatakan bahwa saya dokter lah segala macam gitu, bahwa ini betul kanker dan harus dipotong. Belakangan dikoreksi. Ini akan jadikan saksi mahkota. Orang itu tetap berlaku ya. Satu pepatah, sekali lacung ke ujian, seumur hidup orang akan percaya. Gitu. Jadi sekarang kan banyak orang di dalam rekrutmen itu. Itu bukan skill, bukan pengalaman, tapi attitude, sikap mental. Nah, attitude-nya Rismon di mana tuh menurut kalian? Pahlawan dia. Itu kan sekarang banyak tokoh-tokoh yang mengecam. Seperti belum lama misalnya kayak Pak Peter F. Kota mengatakan bahwa andai kata pun itu ijazahnya asli, itu Pak Jokowi termasuk kategori orang yang jahat. Kenapa harus sampai terjadi belah bangsa seperti ini, terpecah jadi dua? Ya asli, tapi dia membuat orang jadi bertikai. Apa susahnya sih kalau emang punya asli gitu? Berjiwa besar hanya melawan seorang Rismon. Itu kan fakta. Tidak ada satupun orang yang tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota dewan
Sekarang nggak ada satu orang yang membela. Ada sebetulnya kiat untuk Pak Jokowi escape gitu, bisa keluar. Ada. Ya supaya selamat lah dua-duanya. Aman. Insya Allah bisa. Allahu alam.